Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i sayyidina mursalin sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin muslimat jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mempelajari perjalanan suri tauladan kita, nabi-nabi kita yang sudah diamanatkan oleh Allah untuk menegakkan agama Allah. Yang salah satunya adalah mari kita belajar tentang perjalanan kehidupan Nabi Yahya. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya Nabi Yahya itu merupakan keturunan dari Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria itu merupakan paman daripada si Maryam. Nah, Nabi Zakaria yang sudah lama sekali berkeluarga, tetapi juga belum memiliki yang namanya keturunan, di usianya yang sudah begitu tua, akhirnya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, untuk meneruskan perjuangan saya, untuk meneruskan menegakkan agamamu, ya Allah, berilah kami keturunan. Jadi di situ dengan kekuasaan Allah, keluarga Zakaria yang sudah begitu tua tadi diberikan keturunan yang namanya Yahya. Pada usianya yang masih kecil, Yahya itu sudah memiliki kelebihan, kecerdasan, keteguhan, kekuatan, dan juga keimanan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yahya. Dari kecil Nabi Yahya itu sudah senang kepada semua yang diciptakan oleh Allah, makhluk-makhluk Allah ataupun benda yang lain yang diciptakan oleh Allah. Pada suatu waktu Yahya itu sering sekali menyendiri. Bukan istilahnya main seperti anak-anak zaman sekarang, tetapi Yahya lebih senang membaca, mempelajari kitab-kitab Taurat, kitab-kitab yang sebelumnya, yang merupakan penerus dari Nabi Zakaria, diteruskan oleh Nabi Yahya. Nah, dengan mempelajari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, Yahya menyadari begitu besarnya, begitu mulianya, begitu kuasanya, begitu agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam diri Yahya kemudian muncul memiliki rasa kasih sayang terhadap makhluk ciptaan Allah. Senang pada burung-burung, binatang-binatang yang lain, bahkan suatu saat ataupun pernah dialami oleh Yahya, Yahya itu tidak pernah makan dan makanannya diberikan kepada burung. Selalu mendekatkan diri kepada Allah, bahkan pernah naik gunung di situ zikrullah, supaya apa? Supaya selalu dekat dan ingat kepada Allah. Dalam kehidupan Nabi Yahya, dia hidup tumbuh pada masa zaman Romawi. Di saat itu ada penguasa yang begitu tamak, ada penguasa yang begitu rakus, ada penguasa yang begitu sombong pada masa itu, yaitu dengan nama adalah raja tersebut karena memiliki kesombongan, keangkuhan, keserakahan, berkeinginan untuk menikah sama istri dari saudaranya, dan bahkan ingin menikah kepada
anak tirinya, ingin dinikahi karena memiliki kekuasaan. Tapi di saat itu Yahya menentang. Kenapa menentang? Karena tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa menikahi anak tiri adalah tidak diperbolehkan. Mendengar itu kemudian si raja tersebut marah besar. Marah besar. Dengan marah yang begitu besar memerintahkan kepada anak buahnya, suruh menangkap Yahya. Kemudian Yahya ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara. Di istana tersebut kemudian berpoya-poya karena sudah bisa memasukkan Yahya ke penjara. Berpoya-poya di situ minum minuman keras alkohol yang ditentang oleh Allah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsun min amali syaitan. Tidak digagas lagi oleh Raja Romawi itu. Di situ selain dia, raja tersebut minum minuman alkohol, juga menyiapkan yang namanya penari. Penarinya pastinya cantik, tidak seperti kita, tidak seperti Anda. Pastinya cantik pilihan, raja ya bisa milih siapa saja. Telanjang bulat, tidak berpakaian sedikit pun. Tapi penari tersebut sadar, melihat perkataan, mendengar perkataan Yahya, sehingga penari tersebut jatuh cinta kepada Yahya. Pada suatu kesempatan, penari tersebut mendatangi ke penjara Yahya, menyampaikan aspirasi, menyampaikan keinginan bahwa dia cinta kepada Yahya. Tapi Yahya dengan begitu lembutnya, dengan begitu kasih sayangnya menolak dengan perkataan yang halus. Saya tidak mencintai siapa-siapa. Cinta saya cuma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa perkataan itu menyindir, menyakiti hati si penari itu. Kemudian si penari itu kembali lagi ke istana, menemui raja yang sedang mabuk. Mabuk berat, jadi mungkin 1 ember diminum sendiri, sempoyongan. Nah, setelah si raja itu mabuk berat, si penari itu mendekati siapa? Mendekati sang raja. Tuan. Penari itu manggil tuan. Tuan berkata, apa yang kamu inginkan? Apa yang Anda kehendaki, apa yang menjadi cita-cita kamu pasti akan saya kabulkan. Nah, merasa sudah mabuk ya akhirnya ya ngomong seadanya kan gitu. Jadi ngomong sendiri gitu. Akhirnya apa? Minta. Karena si penari itu merasa disakiti, hatinya sakit sekali. Memang cinta itu membuat orang buta. Buta harta ya buta nyawa. Ya. Buta tahta juga buta kuasa. Ini namanya cinta. Sampai penari itu apa? Meminta kepada raja. Raja mengabulkan. Akhirnya apa? Mengutus adujanya. Semuanya pergi ke penjara. Ketemu Yahya. Untuk apa? Karena penari disakiti itu kemudian meminta kepada raja, tolong si Yahya disakiti dulu sebelum dibunuh. Jadi orang itu kalau sudah buta cinta itu sudah luar biasa, apapun dilakukan. Kemudian apa? Menuju ke penjara. Setelah sampai di penjara kemudian dibunuh. Nah, itulah sebagai gambaran bahwa menegakkan agama Islam, menegakkan agama Allah itu kuat sekali. Sehingga Yahya meninggal dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipenggalnya dengan mati yang syahid. Inilah perjalanan Nabi Yahya yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan agama Allah. Kaum muslimin muslimat, jadi situlah perjalanan Yahya yang perlu kita teladani dalam penegakan agama kita, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar takwa di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.